Jadi pagi hari ini kita mau ibadah online. Kalian semua pada kangen gak nih sama ibadah offline? Aku percaya kalian pasti kangen sama ibadah offline. Ayo, siapa yang masih setia baca Alkitab? Masih setia berdoa dan bantu papa mama di rumah? Tetap semangat ya! Hai semuanya, jumpa lagi dengan Cici Jocelyn di ibadah Abi Hosana. Bagaimana kabar adik-adik semuanya? Puji Tuhan, Cici dalam keadaan yang baik dan sehat nih. Kalau adik-adik, Cici yakin semuanya dalam keadaan yang luar biasa. Semuanya bersemangat gak hari ini untuk memuji Tuhan? Siapa yang bersemangat? Coba katakan, puji Tuhan. Coba sekali lagi, puji Tuhan. Wah, pinter-pinter semuanya ya. Mari adik-adik semua yang masih tidur-tiduran, yang masih sibuk sama mainannya, atau yang masih makan, kita mau bangkit berdiri semuanya. Karena kita akan mulai ibadah online kita pada pagi hari ini dengan hati yang penuh sukacita. Yuk semuanya kita mau angkat pujian Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, oh oh oh, sungguh amat baik, oh oh oh, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita ulang dari awal lagunya ya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, oh oh oh, sungguh amat baik, oh oh oh, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh oh oh, sungguh amat baik, oh oh oh, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mana suaranya nih? Cici masih belum dengar semuanya ikutan nyanyi. Masih pada belum capek kan? Yang semangat yuk nyanyinya. Untuk Tuhan Yesus, kita harus bernyanyi dan memuji Tuhan dengan segenap hati kita. Amin. Yuk, kita mau menyanyikan lagu pujian lagi. Semuanya semangat, pakai gerakan ya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya.
sekarang waktunya kita akan menyaksikan teman-teman kita yang akan memberikan kesaksian melalui hasil kreativitas yang sudah mereka buat di minggu ini. Yuk, kita lihat sama-sama. Teman-teman Abi, hari ini aku akan membacakan ayat Alkitab kita minggu ini. Ayat Alkitab kita minggu ini adalah 1 Tesalonika 5 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Dan aktivitas kita minggu ini adalah doa Bapa kami. Akan aku bacakan ya. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami membawa ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hai teman-teman, ini adalah doa Bapa kami. Ayat hafalan hari ini dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Shalom teman-teman, ayat hafalan hari ini 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah yang ada di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sabda bacu. Teman-teman, ini kreativitas aku. Ayat hafalan hari ini adalah 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bye teman-teman, happy Sunday. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab inilah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Happy Sunday, God bless you. Shalom, happy Sunday. Ini tulisan doa Bapa kami yang aku tulisin. Dan ayat hafalan hari ini 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Bye, God bless you, see you later. Shalom, happy Sunday. Ini gambar talentaku. Aku gambar ikan Nemo dan burung dara. Dan ayat hafalan hari ini Matius 25 ayat 29. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Matius 25 ayat 29. Bye, God bless you, see you later. Nah, gimana tadi teman-teman kita? Hasilnya keren-keren semua kan? Nah, buat kalian yang masih belum mengirimkan hasil kreativitas kalian, yuk segera dikumpulkan ya. Jangan mau kalah sama teman-teman kita yang tadi, oke? Nah, sekarang kita mau mendengarkan cerita nih, adik-adik. Semuanya siap mendengarkan cerita? Duduk yang manis ya. Mari sebelumnya kita menyanyikan satu lagu dulu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha
hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Mari adik-adik, kita mau tutup mata kita, kita lipat tangan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan Yesus sudah mengasihi kami semua. Tuhan yang ajar kami supaya kami lebih setia lagi Tuhan kepada Engkau dan lebih mengasihi Engkau Tuhan. Tuhan Yesus, kalau sebentar kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan, Tuhan yang pimpin supaya kami bisa duduk diam, sungguh-sungguh mendengarkan cerita. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi adik-adik Abi Hosana. Selamat hari Minggu. Selamat jumpa lagi di dalam online kita bersama. Om Robi yakin, seyakin-yakinnya kalian sehat-sehat, damai sukacita selalu meliputi keluarga kalian, dan kalian juga bersukacita sekalipun hari lepas hari kalian ada di rumah, belajar di rumah, sekarang lagi libur. Nah, terus makan di rumah, jalan-jalan di rumah, paling-paling keluar-keluar sebentar, naik sepeda sebentar, terus balik lagi, nggak jauh-jauh seperti kayak dulu ya. Ya, kita mengerti keadaan sekarang ya adik-adik ya, bagaimana virus di mana-mana. Bahaya sampai kalau kalian kena, kalian akan sakit. Jadi gunakan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Ya, jangan lupa itu. Nah, Om mau cerita tentang seorang anak laki-laki. Dia punya adik 2, satu cowok, satu cewek. Mereka bertiga. Anak ini paling tua.
dia punya sifat baik sekali, manis sekali. Jadi dia itu sifatnya cepat ngalah, nggak mau ribut. Dia selalu sayang adik-adiknya. Jadi kalau ada mainan-mainan dia itu dimainin oleh adiknya yang laki atau yang perempuan, dia kasih. Dia nggak pelit, dia nggak pelit. Dia sungguh-sungguh dia mengasihi adiknya, baik yang perempuan maupun yang laki. Nah kalau ada makanan maminya sediain makanan buat dia, itu tiba-tiba adiknya masih lapar, dia makan jatah dari kakaknya ini, dia nggak marah adik-adik, dia baik. Dia bilang nggak apa-apa mah, nanti bisa makan lagi kok kapan-kapan saya, dia bilang. Nggak apa-apa mah, biarin aja, biar adik kenyang. Dia sayang sekali, kamu sayang sama adik kamu ya? Iya mah, dia bilang. Nah kalau malam mau tidur, dia suka ceritain adik-adiknya ini yang dua, yang baik yang laki maupun yang perempuan, dia selalu cerita segala macam, cerita tentang Tuhan Yesus tentunya ya. Nah dia nggak pernah cari ribut, dia selalu manis. Siapa adik-adik yang manis? Sifatnya manis sekali, yang tidak pernah ribut. Kalau tuh ribut sebentar, lupa lagi, main lagi. Siapa? Ayo angkat tangan. Kamu manis ya? Nah, puji Tuhan, kamu baik. Nah, jadi anak yang baik. Tuhan menghendaki anak-anak Abi Hosana menjadi anak-anak yang baik. Anak-anak yang jadi suri toladan, contoh bagi orang-orang lain ya. Kamu punya teman-teman di sekolah, kamu punya teman-teman di tetangga, kamu punya teman-teman di mana-mana, punya saudara-saudara. Kamu kasih contoh bahwa ini loh saya anak Tuhan. Saya harus punya sifat seperti Tuhan Yesus, senantiasa ngalah. Tuhan Yesus manis. Nah, di Alkitab ada cerita tentang sepasang calon suami istri. Nah, yang cowoknya atau yang calon suaminya itu ganteng kali. Yang ceweknya cakep kali, rambutnya panjang, manis sekali. Nah, mereka berencana untuk menikah. Jadi mereka sudah tunangan, nggak lama lagi mereka akan nikah, bikin pesta supaya undang orang-orang datang semua. Nah, terus setelah itu mereka diresmikan sebagai suami istri. Menjelang beberapa hari, tiba-tiba si calon istri menghampiri si calon suami. Si calon suami punya sifat manis sekali, baik juga seperti kayak tadi tuh anak laki yang tadi yang Om cerita tuh. Nah, si calon istrinya bilang, saya sebut Anda deh, Anda gitu ya, si cowoknya ini, Anda, saya lagi hamil. Hah? Hamil? Kita kan belum menikah. Kita kan belum resmi jadi suami istri. Kok kamu udah hamil? Nah, di adat orang Yahudi, kalau belum menikah sudah hamil, itu harus dihukum. Dihukum. Karena itu mencemarkan nama baik. Belum menjadi suami istri, si istrinya udah hamil, itu berarti harus dihukum. Nah, dia harus umumkan, si cowok ini harus umumkan kepada orang tuanya, kepada teman-temannya, kepada semua orang bahwa calon istrinya ini udah nggak gadis lagi, udah mengandung. Padahal saya belum menikah dengan dia, belum serumah dengan dia. Nah, harusnya dia berbuat begitu si cowok, tapi karena dia punya sifatnya manis. Nih cowok ini si cowoknya laki ini nih punya sifat yang betul-betul lihat sayang sama calon istrinya ini. Dia tidak mau mencemarkan nama istrinya ini dan keluarganya. Dia secara diam-diam dia bilang, oh kamu sudah hamil. Dia kecewa, hatinya kecewa sekali. Waduh, dia berontak. Aduh, kamu bagaimana sih? Kok kamu gak setia sama saya? Saya kan setia sama kamu. Kok kamu gak setia sama saya? Kamu tiba-tiba udah hamil. Bagaimana? Kok kita belum sampai menikah, belum pesta rame-rame, belum undang teman-teman, saudara-saudara. Kok tiba-tiba kamu sudah hamil? Terus si cowoknya langsung dia pulang ke rumah. Hatinya sedih sekali. Di rumah dia, waduh, barang-barang yang ada di rumah dia jatuh-jatuhin. Kalau dia kesel, dia pecah-pecahin, dia kesel sendiri ya.
Dia gak kasih lihat ke orang-orang bahwa dia itu kesel. Tapi dia saking keselnya, dia pecahin semua, berantakan tempat tidurnya yang udah dia beresin, rumahnya yang dia bakal nanti tempatin. Itu dia bongkar semua, dia acak-acak semua. Wah, dia saking kesel, dia bongkar-bongkar semua. Dia udah gak mau ini lagi, gak mau terima keadaan ini adik-adik. Saking keselnya. Tiba-tiba di pikirannya terlintas. Dia berpikir begini, aku tidak mau mencemarkan nama baik calon istriku dan kepada saudara-saudaranya, ibu bapaknya. Tidak, aku tidak mau. Mestinya kalau di adat Yahudi, adat orang-orang Israel, orang-orang seperti ini harus diumumkan, kasih tahu ke semua orang. Dan nanti wanita ini akan dirajam, entah dengan batu atau dengan apa, tapi dapat hukuman. Tapi dia gak mau adik-adik, gak mau dia gak mau. Dia saking sayangnya sama istri, dia gak mau. Terus dia bilang, gak apa-apa, saya tanggung semua, saya tanggung. Tapi saya gak mau kawin sama dia. Saya gak mau kawin sama dia. Saya gak mau menikah sama dia. Saya akan diam-diam. Saya akan diam-diam menjauhi dia. Saya akan pergi jauh supaya dia nggak tahu kemana saya pergi. Dia nanti kalau dia cari saya, nanti dia nggak akan ketemu sama saya karena saya udah pergi jauh sekali. Dia nggak akan ketemu. Udah, saya diam-diam aja. Dalam hatinya dia bilang, besok pagi nih, pagi subuh, saya ambil keledai saya kasih pelana di atas keledai saya akan pergi jauh. Dia nggak akan tahu. Ini wanita nggak akan tahu kemana saya pergi. Saya nggak akan cerita siapa-siapa kemana saya pergi. Dia udah rencana bulat, rencana tekad adik-adik. Dia udah bener-bener dia mau meninggalkan karena dia malu dan kecewa. Kesel, kecewa, semua numplek-plek jadi satu. Dia kesel sekali adik-adik. Dia mau meninggalkan karena istrinya dianggap, calon istrinya dianggap tidak setia. Nah, sebelum menjelang pagi, si cowok ini tidur sendiri di rumah. Tiba-tiba lagi enak tidur, malaikat Tuhan datang kepada dia. Dia bilang, Yusuf, hai Yusuf, ketahuilah kamu bahwa bayi yang ada dalam kandungan Maria, calon istrimu itu dari Roh Kudus. Dari Roh Kudus, bukan dari manusia. Oleh karena itu Yusuf, urungkan niat kamu. Gagalkan niat kamu untuk pergi meninggalkan Maria sendiri. Karena bayi yang ada dalam kandungan Maria itu adalah dari Roh Kudus. Dan kau akan harus memberikan nama dia Yesus. Siapa adik-adik? Yesus. Kau harus berikan nama dia Yesus atau Immanuel, Allah beserta kita. Kamu harus berikan nama itu. Dan kamu jangan sekali-sekali kamu meninggalkan Maria, Yusuf. Waktu Yusuf begitu tiba-tiba dia kaget. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Saya gak akan tinggalkan Maria. Saya tidak akan tinggalkan Maria, Yusuf. Tuhan, saya tidak akan tinggalkan Maria. Saya tahu bayi yang ada dalam kandungan Maria itu dari Roh Kudus, dari Tuhan. Dan saya akan kalau anak itu keluar, anak laki-laki itu keluar, saya akan kasih nama dia itu Yesus. Baik Tuhan, baik Allah, aku tidak akan tinggalkan dia. Wah, Yusuf pegang janjinya. Yang tadinya dia mau kabur, jadi dia nggak jadi. Dia bilang, saya akan ke rumah Maria. Besok pagi-pagi saya akan ke rumah Maria. Saya akan cerita kepada Maria apa yang saya alami. Nah, pagi-pagi Yusuf ke rumahnya Maria. Dia bilang, Maria, kita beres-beresin tempat ini. Ayo kita jalan, kita pergi. Maria dan Yusuf pergi ke satu tempat di mana Maria akan melahirkan anak. Yaitu anak bayi laki-laki. Siapa namanya? Yesus. Nah, adik-adik,
Di sini Om mau kasih tahu cerita bahwa sifat hati yang manis, hati yang bijak, hati yang benar-benar dengar-dengaran akan Tuhan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Kalian boleh mempunyai rencana, kalian boleh punya angan-angan dan cita-cita, itu bagus. Tapi ingat, apakah itu dari Tuhan apa tidak? Ayo, kalian mau ini. Nah, kira-kira kalian langsung paksa orang tua, papa mama. Atau kalian kalau mau membeli sesuatu, kamu maksa. Beli, kok gak hari ini? Saya gak mau tahu. Pokoknya hari ini saya mesti dapet. Apa kek? Atau kamu minta HP, atau kamu minta sepeda, atau kamu minta apa aja. Kamu minta hari ini harus dapat. Kamu udah bawa dalam doa belum? Kamu bawa dulu dalam doa. Kamu bilang sama Tuhan, Tuhan aku kepengen punya sepeda supaya aku bisa jalan-jalan sore-sore kayak teman-temanku yang di belakang itu, Tuhan yang di depan. Dia muter-muter jalan-jalan sama teman-teman naik sepeda. Aku gak punya sepeda Tuhan. Tuhan, kamu bawa dalam doa. Kamu bilang sama Tuhan Yesus, kamu ngomong sama Tuhan Yesus, Tuhan aku kepengen punya sepeda. Nanti Tuhan kasih. Kayak Om ada kesaksian. Pada saat Om lagi musim sepeda, Om kepingin punya sepeda. Tapi sepeda yang gede, nggak mau sepeda yang kecil. Nah, sepeda kecil Om udah punya, sepeda yang gede Om nggak punya. Nah, terus Om cuma berdoa aja sama Tuhan, Tuhan aku kepengen punya sepeda dulu kayak dulu Tuhan. Sepeda Om dulu punya sepeda 2, tapi Om udah jual karena Om udah nggak lama nggak pakai. Nah, sekarang punya sepeda Om nggak suka pakai sepeda kecil, kepengen sepeda yang gede. Om berdoa sama Tuhan. Tiba-tiba adik-adik, ini bener-bener loh, Om nggak bohong. Tiba-tiba ada dua orang ketemu sama Om. Dia bilang, saya punya sepeda, kamu mau? Kalau kamu mau ambil aja, saya kasih gratis kok. Saya kasih gratis. Pertama Om dapet, udah seneng Om. Waduh, sepedanya bagus adik-adik. Om seneng kali, Om mau yang seperti kayak itu. Om kepengen kayak gituan. Om dapet. Tuhan bilang, enggak kan kamu bilang ada 2 dulu. Kamu kan punya sepeda 2. Kamu kan pengen kayak dulu lagi sepeda 2. Ketemu lagi temen-temen bilang, mau nggak sepeda? Saya nggak pakai tuh sepeda di rumah, daripada nganggur ambil aja. Dianterin pagi-pagi adik-adik ke rumah Om, sepeda lebih bagus lagi. Aduh, Om sampai nangis. Om bilang, oh Tuhan, saya sekarang punya sepeda 3 jadinya. 1 punya sendiri, 2 dikasih sama Tuhan Yesus. Coba, Om berdoa doang sama Tuhan. Gampang doanya. Tuhan, aku kepengen punya sepeda kayak dulu Tuhan. Om gak sebut jumlahnya. Om cuma bilang kepengen kayak dulu. Tuhan tahu hati Om dan pikiran Om. Om sepeda kayak dulu ya, yang kamu punya dulu ya. Kamu kan ada 2 sepeda bagus-bagus dulu. Nah kamu jual. Nah saya kasih. Om pikir cuma Om dapat 1, katanya 2. Manis kan Tuhan Yesus. Nah begitu adik-adik. Kalau adik-adik kepingin sesuatu, jangan paksa papa mama. Jangan paksa semua. Jangan minta sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus saya kepengen ini, kepengen itu. Minta, Tuhan pasti kasih kamu. Pasti, yakin Om. Oke. Nah, cerita Om sampai sini. Om yakin kalian betul-betul mau melakukan apa yang Om telah cerita, seperti kayak sifatnya Yusuf. Nah, Yusuf dan Maria akhirnya menikah dan memiliki anak. Nah, anaknya itu anak laki-laki, diberi nama Yesus. Tuhan Yesus yang kita sembah sekarang. Nah, kalau Yusuf kabur saat itu, gak ada deh Tuhan Yesus. Tapi karena Yusuf dengar-dengaran sama malaikat yang diutus oleh Allah Bapa di surga, maka adalah Tuhan Yesus. Ya, nah adik-adik, cerita Om sampai di sini. Nanti selanjutnya Om akan bikin kreativitas atau keterampilan yang gampang. Sekalian ayat hafalannya buat minggu depan. Ayat hafalannya Om bikin yang pendek. Keterampilannya pun juga yang pendek. Supaya kalian belajarnya gampang, tulis gampang. Dan
keterampilannya ini adik-adik ya, kalian harus praktekkan. Di sini ada misi dari Tuhan Yesus melalui Om untuk kalian lakukan seperti apa yang nanti Om akan cerita tentang keterampilan. Oke? Kita lihat, tunggu selanjutnya. Bye-bye. God bless you. See you later. Sekarang kita akan memberikan persembahan ya adik-adik. Nah, adik-adik dapat minta bantuan papa mama untuk memberikan persembahan. Ada 2 caranya loh. Yang pertama, dengan aplikasi BCA Mobile, OVO atau GoPay dengan cara scan QR Code sebagai berikut. Yang kedua, bisa langsung transfer ke rekening BCA atas nama GBI Hosana dengan nomor rekening sebagai berikut. Nah, terima kasih adik-adik buat persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Jumpa lagi dengan Om Robi, adik-adik, Abi Hosana. Om mau kasih lihat bagaimana cara membuat keterampilan. Tapi sebelum itu, Om mau supaya kalian catat ya, ayat hafalan buat minggu depan. Pendek. Matius 1 ayat 21a. Ya. Matius 1 ayat 21a. Coba kalian lihat. Matius 1 ayat 21a. Ya, tulisan bacanya yaitu gini. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Udah, sampai di situ. Sekali lagi ya. Matius 1 ayat 21a. A ya. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Cukup, itu aja ya. Kamu hafal ya nanti untuk minggu depan. Nah, sekarang Om mau kasih lihat, Om mau bikin keterampilannya yang gampang sekali. Kamu lihat ini namanya kartun buffalo. Macam-macam warna, ada hijau, kuning, biru, pink, merah ya. Nah, kalian bisa beli itu di toko buku, murah kok. Satu beginian ada terdiri dari 10 kalau nggak salah ya, ginian. Ini cuma 4.500. Nah, macam-macam warna kalian bisa pilih ya. Nah, sekarang Om cuma mau kasih lihat bagaimana cara buat keterampilan ya. Ini keterampilan ada misinya ya, ada tugasnya adik-adik ya. Ini Om kasih tahu ya, gampang. Kalian begini lihat ya. Nah, sekarang kalian lipat 2, kan memanjang nih. Nah, setelah kamu lipat ujung ketemu ujung begini ya, begitu ya, begini, kamu tarik tengah-tengahnya. Nah, itu kamu beginiin. Ini ditahan ya, ini ditahan nih. Tuh, ini tahan. Terus, nah, jadi begini ya adik-adik ya. Setelah udah rata begini, kalian lipat lagi. Tuh. Kalian lipat lagi kertas buffalo-nya. Juga jadi bagian, jadi 2, jadi 2 gitu. Nah, dah rapi gitu kan? Udah rapet begitu. Setelah itu, nah kan jadinya kan gini nih, ya. Adik-adik lihat ya. Tuh. Lipat gitu. Nah, ini dilipat lagi tapi kemari. Ya, ke belakangnya. Rata juga, harus rata. Tuh kamu pencet gini. Tuh, ya, biar rata ya adik-adik ya. Yang ini jangan ke depan, bertolak belakang ke belakangnya. Tuh, gitu adik-adik. Kamu mau warna hijau boleh, mau warna putih boleh, mau warna merah boleh, warna kuning atau biru kayak ini, tergantung kamu mau yang mana. Kalau bisa bikin banyak, sebanyak-banyaknya. Nanti ada misi buat kalian, ada tugas buat kalian. Nah, jadinya begini ntar. Ya, jadinya gini. Apa maksudnya si Om nih? Nah, setelah itu kamu ambil penggaris. Ambil penggaris, mestinya pakai pensil. Tapi karena takutnya tadi pakai pensil nggak kelihatan, Om pakai garisan, pakai spidol. Kamu ambil tengah-tengah persis gini. Ini jangan terlalu tengah, ini ambil segini aja deh ini. Ya. Ini ambil begitu persis, kamu ambil ini separuh.
Ini juga separuh gitu. Nah, jadi gini ya adik-adik ya. Dan terus kamu tarik ini. Dari atas gini nih, kalian tarik nih. Tuh. Ya, yang sini juga. Tuh, gitu adik-adik ya. Nah, setelah gitu baru kalian tarik sini nih, ininya. Jadi apa, yuk? Jadi apa tuh kalau gini? Kalau udah di garis-garis gini, jadi apa nih adik-adik? Jadi salib ya. Nah, setelah jadi salib ya, kalian ambil gunting. Ambil gunting nih. Kalian gunting nih. Nah, tapi posisinya ini yang garis ininya harus agak naik. Ini agak panjangan. Karena kamu jangan di tengah-tengah. Karena salib tuh ada ini agak tinggian. Nah, yang paling tinggi ininya mesti ketutup. Jangan yang terbuka. Ya. Jangan yang terbuka, harus yang tertutup. Nah, setelah itu kamu gunting nih. Kamu gunting nih kayak Om nih, gunting nih sekarang itu. Ya. Digunting biar rapi, yang rapi guntingnya tuh kan copot itunya. Terus yang ini juga. Terus kamu gunting lagi. Nah, itu. Ini juga kamu gunting adik-adik. Tuh, gunting yang rapi ya, jangan mencong-mencong ya. Harus rapi. Supaya dapat salibnya bagus banget. Dapat salibnya bagus. Apa sih Om maksudnya Om? Nanti deh, kita lihat aja deh. Maksudnya Om Robi apa ya? Ada misi apaan Om? Nah, jadi gitu kan. Setelah itu kan jadi bisa begini tuh. Ya adik-adik ya, maksudnya apa Om? Ini dibikin begini maksudnya apa Om? Nah, setelah kamu gunting jadi rapi begini, kamu tulis seperti kayak Om gini. Tuh. Ya, kamu mau ukir-ukir pinggirnya boleh, apa begitu semuanya boleh, terserah kamu. Kamu mau kasih warna apa kek, atau pasti hati-hati atau bunga-bunga atau apa terserah. Nah, di sini kamu tulis Yesus cinta kamu. Ya, terus kamu tulis ayat di sini. Ayatnya kamu cari sendiri di Alkitab. Kamu cari ayatnya apa? Nah, maksudnya Om nih, kamu buat begini supaya nanti ini Alkitab kecil ini namanya Alkitab kecil. Kamu kasih teman-teman kamu, orang-orang lain yang belum kenal Tuhan. Kalau bisa yang udah kenal tapi yang belum pernah baca Alkitab, jarang baca Alkitab. Kamu bilang, nih aku bikin ginian buat kamu. Nah, kamu baca ya. Nih ada ayatnya. Nah, kamu baca ayatnya tuh di Alkitab. Ya nanti kamu baca hari ini kamu baca ini. Besok kamu baca ini. Nah, di baliknya kamu tulis lagi tuh. Ada ayat lagi di bawahnya. Tuh, ayatnya beda. Kamu pilih sendiri ayatnya apa gitu ya. Nah, buat lusanya lagi. Nih. Nah, ada ayatnya juga di sini. Ayatnya juga beda. Dia baca lagi. Nah, besoknya lagi. Di sini lagi ada ayat lagi. Tuh. Nah, Om dia belum tulis ayatnya di sini nih, belum. Nah, kamu juga pilih di ayatnya apa. Di sini kamu pilih lagi, tulis lagi ayat di sini. Nah, setelah itu udah ini sini udah ini ada lagi. Tuh. Kamu tulis lagi ayat, kamu tulis lagi tulisannya apa? Yesus terang dunia, Yesus mengasihimu. Kamu tulis ayat lagi di sini kayak tadi itu yang di situ tuh ya, kamu tulis di sini juga kasih ayat. Di sini juga kamu kasih ayat juga lagi. Nah, kayak gini. Ini Alkitab kecil. Kamu bagi-bagikan ke teman. Kamu tulis ayat-ayatnya.1 lihat di Alkitab. Kamu lihat di Alkitab. Kamu tulis di sini Matius 1 ayat 18 sampai 25. Nanti kamu tulis sini lagi 1 Samuel 24 ayat 1 sampai 23.
Di sini lagi Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai 43. Nah, suruh teman kamu yang kamu kasih ini suruh baca setiap hari. Nah, setelah udah habis, kamu bikin lagi adik-adik. Kamu bikin lagi sama dia. Terus kamu bikin lagi seperti kayak gini lagi. Nah, tinggal kamu tulis lagi ayatnya. Nanti kamu bukan beli karton buffalo-nya kan banyak. Ya, kamu tulisin macam-macam warna. Kamu tulisin ayat lagi di sini. Kamu tulisin lagi nama itu judulnya, terus begitu. Nah, terus nanti ini ada lagi, misalnya tuh ada lagi gitu. Terus gitu. Jadi seperti kayak tadi contohnya, Om. Nah, kayak ini kalau ini warna putih. Nah, ditulisnya di sini Yesus gembala yang baik. Nah, kamu tinggal tulis ayatnya di sini. Nah, terus di situ juga. Nah, terus ini juga. Tuh, dibuka lagi. Ada lagi tuh. Semua di bawah ginian tulisan ini kamu cantumkan ayat ya, ayat-ayat nih adik-adik. Tujuannya supaya teman kamu atau saudara kamu atau siapapun dari teman-teman kamu itu setiap hari baca Alkitab. Jangan lupa kamu tanya, udah baca belum? Itu. Tapi kamu mesti bikin dulu keterampilan ini. Nah, bisa warna hijau, bisa warna merah ya, bisa warna kuning. Ya tuh, bisa warna pink. Tuh ya adik-adik ya. Tuh semuanya bagus kan? Bisa warna putih juga. Nih, jangan lupa ditulis, dicantumkan ayatnya. Ayatnya seperti tadi yang Om tulis tuh ya. Ini kayak gini, ada ayatnya. Ya, supaya teman kamu ya itu setiap hari baca. Nah, besok dia baca yang ini. Besok dia baca yang ini, besok lagi dia baca yang ini, besok lagi dia baca ini. Setelah itu kan gabung. Nah, dia baca lagi yang ini. Nah, dia baca lagi yang ini. Aja lagi ini. Terus begitu. Jadi setiap hari sampai habis. Ini ada berapa fatsal nih? Cukup lumayan banyak hafalnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, 8. Bisa seminggu lebih. Ya, adik-adik ya. Nah, keterampilan Om sampai di sini. Gampang kan bikinnya kan? Kalian tinggal gunting, kalian itu lipatnya juga gampang. Seperti ya, kayak yang tadi Om juga kasih cerita, kasih lihat contohnya. Jadi kayak begini, kamu tinggal lipat ya. Kamu lipat begini. Jangan lupa tahan ininya, terus kamu gituin. Nah, terus kamu ini. Nah, itu kamu lipat lagi. Lipat 2. Nah, itu lipat lagi balik kayak begini. Tuh. Terus ini balik bertolak belakang. Nah, ke belakang. Jadi deh. Tuh. Kayak letter M. Ya. Setelah itu baru kamu bentukin salib. Kalau kamu udah bikin itu, kamu contohin aja begini. Tinggal nanti pakai pensil, kamu kasih tanda set. Tuh gitu ya. Nah, setelah udah dikasih tanda begitu, baru kamu gunting. Seperti kayak tadi Om gunting tadi. Oke, nah keterampilan Om, kreativitas Om minggu ini sampai di sini. Kita jumpa lagi dalam keadaan tubuh yang sehat. Jangan lupa 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Jangan lupa adik-adik tetap sehat ya. Tuhan Yesus memberkati adik-adik dan seluruh keluarga adik-adik. Tuhan lindungi, Tuhan jaga. Jangan lupa ya ayat hafalannya di Matius 1 ayat 21a. Pendek kok, kalian bisa baca. Kita berdoa ya, adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Tuhan telah pimpin dari mulai cerita sampai keterampilan buat anak-anak Abi Hosana. Tuhan Yesus berkati anak-anak Abi Hosana, guru-guru Hosana Tuhan. Tuhan berkati kami semua, beri kami kesehatan, hikmat, akal budi, umur panjang, perlindungan dan penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus lindungi kami dimanapun kami berada Tuhan Yesus. Supaya kami boleh terlindung aman senantiasa dalam kuasa perlindungan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati keluarga, berkati papa mama, berkati om tante, berkati opa oma, berkati semuanya Tuhan. Berkati kami sekalian Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami jumpa lagi
pada minggu depan dalam keadaan tubuh kami yang sehat dengan tidak kurang suatu apapun. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa menjadi Allah dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. God bless you. See you later.